Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurhan, mahasiswa Universitas Murni Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya hadir untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul analisis kinerja motor induksi 3 fasa dengan metode pendekatan kualitatif. Oke, langsung saja. Latar belakang, motor induksi 3 fasa merupakan mesin listrik yang banyak digunakan oleh industri atau perusahaan yang memanfaatkan dalam proses produksi, kemudian pengemasan, kemudian untuk memindahkan suatu barang dalam gudang industri. Kemudian tuntutan akan kebutuhan manusia, maka motor induksi beroperasi selama 24 jam secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan banyak masalah yang timbul, di antaranya penurunan kinerja dan kerusakan pada komponen-komponen pada motor induksi, serta belum pernahnya dilakukan analisis terhadap motor induksi tersebut. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab berkurangnya kinerja dari motor induksi 3 fasa? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar kinerja motor induksi 3 fasa tetap maksimal? Kemudian batasan masalahnya, yaitu dalam penelitian ini itu hanya menguraikan penyebab dari berkurangnya kinerja dari motor induksi 3 fasa. Kemudian apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan agar kinerja motor induksi 3 fasa tetap maksimal. Jadi itu merupakan poin dari batasan masalah untuk dalam penelitian ini. Yang pertama itu kita uraikan penyebabnya, kemudian tindakan-tindakan yang harus kita lakukan agar motor induksi 3 fasa tetap bekerja secara maksimal. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui penyebab berkurangnya kinerja dari motor induksi 3 fasa. Kemudian untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan agar kinerja motor induksi 3 fasa tetap maksimal. Kemudian manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktisnya itu menambah wawasan peneliti seputar motor induksi 3 fasa, serta dapat menjadi acuan atau pedoman pegangan bagi para teknisi yang menangani motor induksi 3 fasa. Kemudian, manfaatnya secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan tambahan penelitian tentang motor induksi 3 fasa bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya mencoba menguraikan beberapa topik yang menjadi acuan dalam penelitian saya. Yang pertama itu, penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tema masalah motor induksi 3 fasa. Salah satunya adalah kinerja motor induksi 218 HP 3 pas pada filtrasi produksi tepung di PT Indofood Sukses Makmur Div Bogasari Flour Mills Tbk. Nah, di mana penelitian ini menyatakan kecepatan putaran yang diciptakan motor induksi 3 fasa itu akan selalu mengalami penurunan apabila semakin bertambahnya beban torsi yang diterima motor. Kemudian, dalam penelitian kendali putaran motor asinkron atau motor induksi 3 pas dengan VSD tipe V312 HU15N4 itu menyatakan bahwa motor induksi 3 pas bekerja per sistem jaringan distribusi 3 pas, di mana kecepatan tidak dapat divariasikan tanpa mengabaikan beberapa efisiensi. Kecepatan mengalami penurunan seiring penambahan beban dan torsi starting rendah.
Kemudian dalam penelitian selanjutnya yang menjadi acuan dalam penelitian saya, yang berjudul analisis karakteristik kerja motor listrik hoist di PT Nikatsu Electric Works, itu menyatakan bahwa besar kecilnya daya motor listrik itu bergantung dari berdasarkan daya beban. Sistem kontrol yang digunakan pada kren hoist jenis ini adalah menggunakan pengendali atau pengontrol dengan kontaktor-kontaktor yang dilengkapi dengan saklar push button, sehingga motor listrik dapat beroperasi secara maksimal ketika dibebani. Motor listrik hoist ini dipilih oleh PT Nikatsu Electric Works karena harganya yang lebih ekonomis. Kemudian perawatannya juga mudah, meringankan suatu pekerjaan dalam hal pemindahan suatu barang, serta untuk mengurangi jumlah pekerja. Ini dasar teori. Jadi yang saya uraikan seputar motor induksi. Nah, jadi motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik AC atau alternating current. Ini banyak digunakan. Namanya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar, rotating magnetic field, yang dihasilkan oleh arus stator. Metode penelitian. Dalam penelitian ini secara khususnya saya menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis terhadap data yang diperoleh. Data yang ada baik proses maupun makna diperoleh atas dasar perspektif dari subjek. Olehnya itu semua data ditampilkan dalam bentuk kalimat-kalimat deskripsi yang disusun dalam sebuah paragraf. Sebagai langkah awal, saya melakukan pengamatan secara langsung dengan melihat kinerja dan kondisi yang terjadi pada motor induksi 3 fas saat beroperasi maupun tidak. Nah, di samping itu, saya mencatat semua fenomena-fenomena yang terjadi saat motor beroperasi maupun tidak, sekaligus membuat catatan-catatan kecil singkat terhadap fenomena-fenomena yang diperoleh. Jadi catatan penting ini atau analisis singkat ini itu sangat penting untuk membantu nanti analisa yang lebih luas atau lebih mendalam. Kemudian dalam memastikan fenomena-fenomena yang diperoleh, maka dilakukan tanya jawab terhadap narasumber, yaitu seorang teknisi yang menangani motor induksi 3 fasa. Sebelum proses wawancara, peneliti menyiapkan alat perekam suara dan sejenisnya agar segala informasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan analisis. Wawancara ini juga sekaligus untuk menggali informasi tentang usia pemakaian motor induksi 3 fasa dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari motor induksi tersebut. Nah, untuk melengkapi kekurangan data yang hendak dijadikan bahan analisis, di sini peneliti juga memberikan kuesioner atau angket kepada para responden, dalam hal ini para teknisi yang menangani motor induksi 3 fasa. Nah, dalam kuesioner ini berisi kalimat pertanyaan untuk menggali informasi berupa pengalaman dan pengetahuan seorang responden mengenai ia sebagai teknisi, sekaligus pertanyaan seputar kondisi dan kinerja dari motor induksi 3 fasa. Jadi dalam kuesioner ini respondennya adalah teknisi yang menangani motor induksi 3 fasa. Kemudian langkah terakhir dalam metode penelitian ini yaitu proses dokumentasi. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan motor induksi 3 fasa seperti manual book, part book, dan lain-lain. Nah, ini dibutuhkan sebagai sarana utama dalam mengetahui posisi-posisi komponen yang ada pada motor induksi 3 fasa, seperti terinduksi. Kemudian kerusakan-kerusakan yang ada pada motor induksi. Nah, itu tujuan daripada manual book, part book, dan dokumen-dokumen lain. Selain itu, manual book dibutuhkan untuk proses perbaikan dan atau pengecekan apabila ada kerusakan nantinya atau bila diperlukan. Daftar pustaka yang saya gunakan ini ada 4
dari paper yang sebelumnya sudah saya paparkan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tema penelitian kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.